Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam podcast Our Concern. Saya M. Farid Cahyono. Kali ini saya menghadirkan sahabat saya, Dr. Yanuardi. Beliau ini salah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Baru menyelesaikan doktornya tentang bagaimana pengelolaan tambang, ya, kasus Indonesia. Dan ini kita kan lagi rame soal penambangan, ya, dibicarakan di mana NU dan Muhammadiyah ada dalam kontroversi itu, gitu ya. Nah, saya ingin menggali dari hasil risetnya Mas Andi. Ini bukunya sudah dibuka dan diterbitkan di Eropa, di Belanda, tentang persoalan ini, untuk kita siapa tahu menemukan satu pemecahan yang lebih baik dari pengelolaan tambang, ya kan? Pertanyaan pertamanya gini, Mas Andi, ya, kita itu kan paham ya bahwa ada istilahnya kutukan sumber daya alam. Jadi negara-negara yang dikaruniai sumber daya alam, apakah itu minyak dan gas, lalu emas, mineral gitu ya, itu ternyata tidak sejahtera, malah kemudian menderita dengan anugerah Tuhan seperti itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Ya, terima kasih Mas Farid atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk menjelaskan ini memang saya mulai dari teori yang disebut dengan resource curse tadi. Resource curse, ya. Jadi kutukan sumber daya alam, atau sering disebut dalam perdebatan akademik namanya resource curse. Jadi persoalan yang mendiskusikan bahwa banyak negara tadi yang disebut negara kaya sumber daya alam tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Nah, banyak hal yang dilakukan dalam perdebatan akademik yang menjelaskan kenapa terjadi resource curse. Nah, resource curse ini kan kadang dinilai, kalau di dalam akademik, ya, saya mulai dari situ dulu aja, bahwa dinilai dari hanya sekedar dari sudut pandang ekonomi, bahwa negara kaya sumber daya alam ekonominya tidak tumbuh. Tapi sebenarnya ini juga harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa kekayaan sumber daya menderitanya masyarakat akibat kekayaan sumber daya alam ini juga bukan hanya karena ekonomi tidak tumbuh, dari sudut pandang ekonomi, tapi juga perlu dilihat dari sudut pandang sosial, konflik sosial yang mungkin terjadi, yang sering terjadi, baik antar perusahaan dan masyarakat sekitarnya, maupun dengan antar negara dan daerah, atau menimbulkan konflik-konflik antara kelompok-kelompok yang ingin mengontrol sumber daya alam itu. Nah, kemudian juga ada persoalan tentang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini kan skalanya bisa skala global. Bahwa skala global itu ya seperti perubahan iklim global, pemanasan global, tetapi juga skala nasional maupun skala regional, skala di mana aktivitas industri pertambangan atau industri ekstraktif itu beroperasi. Nah, itu juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan juga terhadap masyarakatnya. Nah, karena itu memang itu yang menjadi perdebatan ketika orang bicara apakah kutukan sumber daya alam itu terjadi atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat, mengambil banyak dimensi yang sangat luas untuk melihat dampak dari aktivitas pertambangan di daerah pertambangan. Kesimpulannya memang terjadi. Ya, karena kutukan itu, bahwa itu tidak hanya secara ekonomi melakukan penderitaan, tetapi juga beberapa itu secara umum. Dengan alat ukur yang berbeda. Ada negara yang dibilang ekonominya tumbuh, masyarakat, tetapi belum tentu demokrasi itu tumbuh di situ. Makanya kayak negara kaya sumber daya alam, tetapi hidup di alam yang gaya sumber daya alam, terjadi distribusi ekonomi juga mungkin, tapi tidak tidak adil, tetapi juga
demokrasinya tidak tumbuh. Mereka hidup dalam kondisi yang otoriter. Atau juga daerah itu malah mengalami konflik yang berkepanjangan di wilayah-wilayah Afrika itu ya, seperti di negara-negara Afrika. Dan mungkin juga polusi atau kerusakan lingkungan itu akan berlangsung sangat panjang dan berdampak terhadap generasi yang akan datang. Nah, masyarakat internasional tentu saja yang orang-orang baik ya, karena kita nggak tahu baik apa enggak itu. Atau enggak itu ya. Tapi masyarakat internasional itu kayaknya kan ada kesadaran kan, ya, bahwa ini penambangan industri ekstraktif itu yang berkaitan dengan penambangan ini menciptakan masalah. Nah, supaya tidak masalahnya itu terangani, langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat internasional itu membuat apa? Jadi ketika seiring dampak yang industri ekstraktif itu yang sering mencemaskan dan juga terkadang itu merugikan bisnis itu karena mereka brand perusahaannya akan jatuh dan kemudian mengganggu aktivitas mereka ke daerah-daerah lain untuk berinvestasi. Ketika citra sebuah perusahaan itu hancur karena misalnya terjadi konflik di daerah operasi mereka. Nah, kemudian juga ada risiko-risiko lingkungan yang makin lama semakin mengancam keberlanjutan kehidupan manusia, sehingga kemudian masyarakat internasional misalnya mengembangkan banyak kerjasama internasional seperti perjanjian antar pemerintah negara internasional itu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kemudian sekarang perkembangan itu nggak cukup. Kemudian muncul kesadaran baru bahwa itu harus melibatkan penyelesaian masalah tadi, maksud saya itu harus melibatkan masyarakat di luar negara, non-state aktor bahasanya. Jadi perlu melibatkan masyarakat sipil, perlu melibatkan perusahaan, dan karena memang dan juga multinational company, dan kemudian mereka membentuk banyak global standar yang untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Bahkan tercatat sekarang ada lebih dari 300 lebih global standar untuk menyelesaikan persoalan industrialisasi, dampak-dampak industrialisasi. Dan semuanya itu adalah bagaimana global standar itu untuk keberlanjutan itu ya, global standar yang dibuat untuk keberlanjutan itu bisa mengatasi dampak dari aktivitas industrialisasi. Nah, di aktivitas pertambangan atau industri ekstraktif ini, itu kemudian muncul seperti global standard seperti Extractive Industry Transparency Initiative, Transparency Initiative, atau ada juga Kimberley GATT Standard atau IFC Standard misalnya. Itu semua dibuat untuk mengatasi dampak dari aktivitas industri ekstraktif, dampak sosial, dampak lingkungan, dan juga setidaknya mereka menyadari bahwa standar ini bisa mengurangi dampak itu, atau kemudian juga membuat mereka dapat bertanggung jawab terhadap dampak-dampak yang dilakukan selama aktivitas ekstraktif dilakukan. Kalau dibagi itu negara-negara yang kira-kira pengelolaannya bagus mengikuti standar itu mana saja, Mas? Ya ini kan standar itu kan sangat ukuran-ukuran bagus dan tidak itu kan tergantung dengan standar yang dibentuk. Nah, standar-standar yang dibentuk itu sekarang kan misalnya di IATI. Standar itu sendiri udah ideal belum? Nah, standar-standar ini kan menurut saya misalnya Extractive Industry Transparency Initiative ya. Standar lebih banyak kritik ya terhadap beberapa standar ini, bahwa standar ini masih tumbuh, sehingga mereka sendiri, negara-negara yang tergabung dan komunitas civil society yang tergabung itu masih terus memperbaiki standar itu, masih evolve ya. Misalnya dulu standar itu hanya mengukur persoalan industri ekstraktif itu, perbaikan tata kelola industri ekstraktif itu bisa diselesaikan dengan transparansi state revenue, pendapatan negara. Berapa perusahaan itu mendapatkan pendapatan dari negara, dan berapa mendapatkan pendapatan, dan berapa perusahaan membayar direkonsiliasi. Hanya soal state revenue. Tetapi kemudian standar itu terus berkembang. Kemudian ada keinginan untuk membuka
beneficial ownership, membuka kadaster wilayah-wilayah, kemudian wilayah tambang misalnya, kemudian meminta keterbukaan gender. Tapi ada satu yang masih saya masih kurang ya, karena mereka mengatakan ini standar untuk sustainable development, tapi juga ada persoalan tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan. Itu jadi, belum ya? Sampai saat ini hanya melaporkan ya, tapi tidak belum standar membuka sejauh mana kerusakan lingkungan yang telah yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, itu belum banyak yang belum dibuka ya. Nah, itu Indonesia sendiri menggunakan standar itu juga atau sudah atau belum? Ya, Indonesia salah satu negara yang tergabung di Extractive Industry Transparency Initiative ini. Kalau tidak salah sekitar 54 negara itu tergabung, dan negara-negara maju itu baru bergabung ya. Jerman, Belanda itu kayaknya baru 3-4 tahun yang lalu bergabung ke dalam global standard, karena dalam IATI itu ada negara maju yang ingin membantu pembiayaan, tapi kemudian sekarang kemudian negara berkembang harus melapor, global south country mereka bilang. Nah, tapi sekarang diminta untuk semua juga perlu membuka aktivitas ekstraktif aktivitas jadi ada penambangan. kesadaran internasional bagaimana pengelolaan ekstraktif industri ini ya. Bagaimana baik gitu ya. Governance tata kelola industri ekstraktif itu diperbaiki. Untuk dibuka. Karena keterbukaan itu akan berdampak pada penguatan partisipasi publik dan juga membuat perusahaan aktivitas industri ekstraktif itu menjadi lebih tanggung jawab, accountable. Kerusakan yang terjadi itu apa aja yang disepakati untuk diperbaiki itu? Ya, karena belum dibuka ya, kerusakan lingkungan itu belum dibuka. Kerusakan dampak sosial juga belum banyak dibuka. Tapi tanggung jawab sosial, misalnya tanggung jawab CSR itu, dana CSR memang dibuka. Corporate Social Responsibility itu minta dibuka. Tapi apakah itu cukup untuk memberikan tanggung jawab sosial, menunjukkan tanggung jawab sosial? Karena dampak sosialnya juga belum dibuka. Misalnya ketika bicara dibuka dana pasca tambang, apakah itu cukup untuk memperbaiki kerusakan tambang? Karena kerusakan tambang yang sejauh mana kerusakan tambang yang aktivitas pertambangan itu juga tidak dibuka. Sehingga kemudian apakah itu cukup dan tidak kan belum bisa dibuka. Masyarakat internasional itu sudahkah menyepakati bahwa penambangan itu menciptakan kerusakan? Ya, berdampak negatif terhadap aktivitas bahwa aktivitas pertambangan itu mempunyai dampak negatif, menimbulkan kekerasan, merugikan banyak masyarakat yang dirugikan. Ya, karena itulah mereka bilang itu mereka sebut tadi kutukan sumber daya. Jadi masyarakat ditujukan dalam bentuk banyak definisi kutukan sumber daya. Dan kemudian global standard itu, aturan-aturan standar global itu disepakati itu untuk menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki tata kelola agar kutukan sumber daya itu dapat disikapi, dapat diatasi. Gitu, Mas. Sekarang kalau ke Indonesia sendiri, menurut Anda gimana, Mas? Apakah sumber daya alam yang kita miliki itu menjadi kutukan atau suatu berkah? Tergantung dari indikator ya. Jadi di Indonesia tuh banyak perdebatan juga. Ada yang bilang Indonesia tidak ada kutukan sumber daya. Buktinya ketika kita kaya minyak, kita kaya itu ekonomi kita terus tumbuh. Bahwa tidak ada kutukan sumber daya. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi kemudian kalau kita melihatnya dari sudut pandang demokrasi, mungkin pada waktu itu ternyata ya demokrasi belum tentu bisa tumbuh karena adanya kekayaan sumber daya alam di Indonesia pada masa Orde Baru maupun sekarang ketika reformasi itu di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Ya, kita bisa lihat misalnya kan banyak isu-isu, misalnya kekayaan sumber daya alam itu memperkuat kekuasaan
elit lokal, atau sekarang sering disebut dengan memperkuat dinasti politik di tingkat lokal, karena mereka punya sumber daya akses untuk mengontrol sumber daya alam, dan akses kontrol sumber daya alam itu digunakan untuk memperpanjang kekuasaan mereka dan mengontrol kekuatan-kekuatan lokal yang mencoba beroposisi dengan kekuasaan yang sudah matang atau bahkan sudah menjadi dinasti di suatu daerah. Nah, kemudian juga persoalan-persoalan lingkungan hidup, kita masih banyak sekali persoalan-persoalan isu-isu lingkungan hidup yang terkait dengan kurang bagusnya kualitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ya, ya persoalan misalnya tanggung jawab terhadap aktivitas pasca tambang, tanggung jawab untuk bagaimana cara menyelesaikan masyarakat yang harus dipindahkan akibat aktivitas industri ekstraktif. Bahkan persoalan-persoalan yang sering tidak diperhitungkan adalah dampak, misalnya polusi, dampak lingkungan itu bagaimana dampak itu terhadap generasi masa depan. Karena aktivitas polusi, aktivitas industri ekstraktif itu tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga bisa saja secara kondisi lingkungan yang rusak itu akan merugikan generasi masa depan. Nah, dalam disertasi saya menyebutnya itu kekerasan terhadap generasi masa depan, bahwa aktivitas industri ekstraktif atau pertambangan itu bisa berdampak terhadap aktivitas yang melakukan kekerasan secara tidak langsung terhadap generasi masa depan. Jadi kalau diurutkan ya, di luar hasil kekayaan tambang itu di dalamnya juga mengandung satu persoalan ketersediaan sumber daya itu bisa jadi itu membahayakan tidak menjamin kesejahteraan ekonomi karena belum tentu memastikan ekonomi itu tumbuh. Nah, kemudian ada persoalan sosial. Bisa menimbulkan konflik sosial, masuk perang ya ini. Bisa juga berdampak kalau nggak tertangani akan menimbulkan perang. Indonesia beberapa daerah seperti Aceh dan Papua itu kan kadang isu-isu itu muncul karena persoalan bagaimana siapa yang berhak mengontrol sumber daya alam. Lalu kemudian soal lingkungan yang rusak. Soal lingkungan hidup yang rusak. Dan 3 persoalan itu bisa berdampak pada generasi masa depan. Jadi maka saya sebut itu dengan istilah social ecological violence di disertasi saya. Cara penanganannya ini pilihannya tambang harus ditutup atau bagaimana? Kalau menurut saya kan gini, Mas. Jadi ada perdebatan perdebatan di antara aktivis civil society, di akademisi, dan tergantung dari cara berpikir mereka ya. Ada yang berpendapat tambang itu pilihan terakhir. Jadi kalau bisa tidak menambang. Jadi banyak yang ingin, dan kalau tidak dibutuhkan sebaiknya dihentikan saja, karena itu pasti menimbulkan kekerasan. Tetapi ada yang bilang industrialisasi yang kita alami saat ini itu pasti membutuhkan hasil tambang, membutuhkan energi, membutuhkan mineral. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa masyarakat modern ini, nggak bisa hidup lagi tanpa hasil tambang. Nah, karena itu, tapi kita tetap harus bertanggung jawab terhadap aktivitas dari penambangan. Karena itu muncul tuntutan, dan itu juga dilakukan oleh masyarakat internasional sekarang. Mereka berpendapat bahwa yang perlu dilakukan adalah perbaikan governance dari tata kelola dari industri pertambangan itu. Nah, perbaikan itu harus dilakukan. Misalnya kalau HITI itu percaya bahwa perbaikan itu bisa dilakukan apabila ada perbaikan kualitas transparansi, accountability, dan partisipasi publik. Itu diharapkan bisa memperbaiki itu. Nah, itu juga cara berpikir dari masyarakat internasional dan juga beberapa masyarakat civil society dan juga pemerintah Indonesia kadang-kadang dan perusahaan sering menggunakan
argumen perbaikan governance lah yang perlu yang diperlukan. Karena kita memang tidak bisa hidup tanpa aktivitas industri ekstraktif. Karena mungkin HP kita, makan kita, podcast ini dan semuanya itu kan semua berasal dari aktivitas ekstraktif, dan kita nggak mungkin hidup lagi ke masa lalu. Berarti yang perlu diperbaiki tata kelolanya itu ya? Menurut yang percaya bahwa aktivitas industri ekstraktif itu harus diperbaiki tata kelolanya. Nah, perbaikan tata kelola ini harus mengarah pada, karena itu pasti menyebabkan berdampak terhadap sosial dan lingkungan, harus mengarah pada bagaimana mengurangi dampak itu atau sekaligus bertanggung jawab terhadap aktivitas industri ekstraktif yang sudah beroperasi. Nah, tanggung jawab ini harus dapat ditunjukkan secara terbuka kalau tadi itu ya, kepada publik, bahwa kerusakannya itu sejauh mana kerusakan itu, dan bagaimana tanggung jawab yang bisa diberikan, bisa ditunjukkan untuk memperbaiki kerusakan itu. Nah, sekarang kan gini ya Pak, beberapa hari minggu-minggu ini ya, bulan ini kan NU sama kemudian juga Muhammadiyah kan, betul, akan menerima izin tambang kan, mengajukan izin tambang, atau kalau dikasih izin tambang oleh pemerintah akan menyediakan peraturan dan terserah kepada mereka mau mengambil atau tidak. Itu yang dinyatakan NU oleh akan Presiden. Ngambil, Muhammadiyah kemudian agak malu-malu dikit itu ya. Malu-malu kucing. Mengambil. Ada yang mau, ada yang enggak. Malu yang Muhammadiyah. Itu penilaian seorang jurnalis saja. Menurut Anda gimana dari sisi Anda sebagai seorang sains? Ya, satu ya, tadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa aktivitas pertambangan atau industri ekstraktif ini hampir tidak mungkin tidak melakukan kekerasan. Itu tidak bisa dihindari. Karena tadi ya saya bilang ya, pasti ada kerusakan lingkungan, pasti ada persoalan dengan manusia, pasti akan menimbulkan persoalan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, dan juga penanggulangan kemiskinan, dan juga persoalan dengan generasi masa depan. Nah, sehingga kemudian harus disadari betul dan diakui oleh siapapun yang melakukan aktivitas industri ekstraktif itu, termasuk NU dan Muhammadiyah, yang ingin, apabila betul ingin mengambil perusahaan tambang itu, bahwa mereka itu akan melakukan kekerasan, ya kan? Nah, yang perlu dilakukan adalah apakah mereka bisa mengurangi kekerasan itu, satu, dan kedua, apakah industri masyarakat ormas ini mampu bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi akibat aktivitas industri ekstraktif ini. Nah, karena itu menurut saya ormas ini harus terbuka kepada masanya dan kepada publik. Mereka harus buka bahwa kami nanti akan melakukan kekerasan, tetapi kami bisa menguranginya dan bertanggung jawab terhadap kekerasan lingkungan yang kami lakukan. Bahwa dampak-dampak lingkungan yang terjadi dari aktivitas ekstraktif industri itu bisa diperbaiki. Kedua, mereka juga harus menunjukkan bahwa kapasitas untuk melakukan itu harus dibuka. Ya, kalau sekarang kan banyak orang meragukan, karena mereka belum pernah melakukan itu. Dan misalnya NU Muhammadiyah itu kan banyak basis-basis itu kan di daerah-daerah yang tidak langsung hidup di dalam masyarakat ekstraktif seperti di daerah Kalimantan ya. Maksudnya itu mereka juga harus berpikir bahwa aktivitas ekstraktif itu, pertambangan itu berdampak pada masyarakat lokal, dan mereka bisa bertanggung jawab terhadap itu. Nah, menurut saya ya yang sangat perlu ditunjukkan itu kemampuan itu. Tapi kalau sampai saat ini itu masih banyak masyarakat yang sangat meragukan itu. Ya, karena yang satu lagi persoalan yang perlu diperhatikan bahwa governance ekstraktif ekstraktif industri atau tata kelola pertambangan di Indonesia ini itu masih buruk. Sampai saat ini kan lubang-lubang tambang itu pun banyak yang belum ditangani. Sebenarnya yang lebih perlu dipikirkan itu adalah ada strategi bagaimana merehabilitasi lahan ya, lebih dari penambangan sebetulnya ya.
bukan hanya sekedar rehabilitasi lahan, tapi juga mengembalikan alam, tanggung jawab kemampuan orang-orang yang terpinggiran, dan juga kerusakan lingkungan yang dilakukan. Tetapi governance, tata kelola yang ada sekarang itu juga belum menunjang untuk itu. Bahwa yang selama ini yang terjadi adalah banyak usaha-usaha pertambangan itu masih tingkat korupsinya masih tinggi. Kemarin kita berita yang terbaru kan sampai 300 triliun kerugian negara akibat korupsi di sektor pertambangan timah. Itu baru satu pulau. Nah, padahal PT Timah itu sudah lapor di IATI. Dia sudah lapor. Tiap tahun rajin melapor. Tetapi korupsinya kok masih ada. Berarti kan persoalannya adalah laporan ini kan hanya persoalan administratif. Tetapi substansinya ternyata masih bisa diakali dan korupsinya masih bisa terjadi. Nah, ini juga pertanyaan juga, sejauh mana global standard itu bisa menyelesaikan itu. Artinya, untuk dikaitkan lagi dengan persoalan ormas tadi, adalah mereka hadir ketika mereka akan melakukan penambangan itu, di dalam kondisi governance, tata kelola industri ekstraktif yang masih buruk, masih banyak korupsinya, kemudian persoalan tumpang tindih kebijakan juga masih menjadi persoalan, sehingga kemudian kehadiran mereka itu cenderung akan rawan untuk melakukan kekerasan dan belum tentu mampu untuk mengatasi itu, karena memang governance pendukungnya nggak kuat, belum baik. Jadi saran saya sih kita perbaikan dulu tata kelola pertambangan di Indonesia dulu, baru mereka masuk, itu lebih bagus, ya kan? Dan mereka itu maksudnya Muhammadiyah NU itu, jadi tata kelola pertambangan Indonesia sudah baik, kemudian NU sudah punya kapasitas, menunjukkan kapasitasnya, bukan hanya bercerita bahwa kami berhak karena sejarah sudah berkontribusi untuk Indonesia, tetapi juga bercerita bahwa kami mampu bertanggung jawab terhadap perbaikan kerusakan yang telah yang akan dilakukan dari aktivitas pertambangan. Itu yang harus ditunjukkan dan itu harus dibuka transparan. Jadi kemudian mereka membuka mekanisme bahwa pertambangan di Indonesia itu aktivitas pertambangan itu akan merusak, dan sejauh mana kerusakan nanti itu dibuka saja ke publik, dan kemudian bagaimana nanti cara mereka bertanggung jawab. Ya, tapi ini memang terlalu ideal. Tapi menurut saya ya, karena aktivitas ini berkaitan dengan aktivitas jaringan keagamaan aktivitas keagamaan ya, mau nggak mau kita juga harus menjaga nama baik umat Islam, ya kan, bukan industri ormas itu harus menjaga nama baik bahwa mereka adalah contoh yang baik dari, kalau betul-betul mau, dari aktivitas industri ekstraktif, walaupun banyak yang sangat pesimis karena memang banyak faktor yang bisa faktor yang menjadi penghambat untuk menuju ke sana. Oke, terima kasih sekali ini atas diskusi pada kali ini ya. Ya, makasih Mas. Ternyata ada masalah yang harus kita hadapi ya. Di satu sisi industri ekstraktif ini sudah sangat sulit untuk dihentikan karena apa-apa ada yang sini ya. Tidak ada yang yang kita pakai ini tidak dari aktivitas ekstraktif ya. Iya, tapi sisi yang lain bahwa kerusakan yang terjadi dan keterpinggiran manusia yang ada di wilayah yang kena tambang itu memang harus menjadi perhatian yang sangat serius. Selain kerusakan lingkungan gitu ya. Karena itu sarannya, dan kepentingan generasi masa depan. Dan kepentingan generasi yang akan datang itu apakah bisa hidup di lingkungan yang tetap baik ya, kalau ini terjadi kerusakan alam yang luar biasa gitu. Nah, saran dari kesimpulan ini saya ulangi bahwa sebetulnya yang diperlukan itu memperbaiki tata kelola dulu ya, sebagai suatu saran yang moderat kan. Kalau menghentikan pertambangan kelihatannya kok akan susah ya. Pemerintah sudah harus jalan yang untuk kekuasaan kan pemerintah. Dan kita belum tentu bisa hidup tanpa HP. Perbaikan
tata kelolanya itu ya yang diperlukan, dan segera ini usulan konkret pada podcast kali ini saya untuk pengelolaan industri ekstraktif atau penambangan yang dan disertasi ini bicara tentang itu. Membicarakan tentang itu. Nanti silakan Anda bisa menghubungi langsung dengan Mas Andi apabila untuk kebutuhan konsultasi yang lebih detail ya. Saya kira demikian. Makasih sekali. Makasih sekali Mas Korin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi.